Pemerintahan Donald Trump hari ini sangat mengejutkan. Militer Amerika Serikat menyatakan bahwa pada 5 Februari Washington dan Moskow sepakat untuk melanjutkan dialog tingkat tinggi antara militer kedua negara setelah perundingan di Abu Dhabi. Ini bisa jadi tanda langkah normalisasi hubungan Amerika Serikat dan Rusia. Amerika Serikat dan Rusia semakin mendekati kesepakatan memperpanjang perjanjian pengendalian senjata New Strategic Arms Reduction Treaty, meski Rusia masih mencoba memanipulasi isu ini. Hari ini muncul lebih banyak detail tentang negosiasi paralel antara Xi Jinping, Donald Trump, dan Vladimir Putin. Kemarin 4 Februari secara resmi di Beijing diumumkan bahwa kontak-kontak simultan seperti itu menegaskan keinginan Tiongkok untuk mendorong koordinasi antara negara-negara besar, mencegah meningkatnya ketegangan global, dan memastikan stabilitas strategis di dunia di tengah meningkatnya ketidakpastian. Saat ini, Tiongkok berada pada posisi untuk memilih antara Rusia dan Amerika Serikat. Dan misalnya, Putin sudah menjanjikan diskon besar-besaran untuk minyak kepada Tiongkok dan melaporkan tentang penerapan tahun baru Tiongkok di Rusia. Sedangkan dalam dialog dengan Trump, Xi Jinping menegaskan pentingnya memperkuat komunikasi antara ketiga negara. Dan setelah itu, kita melihat pernyataan bahwa militer Rusia dan Amerika Serikat telah melanjutkan komunikasi tersebut meskipun mereka menghentikan dialog itu tepat sebelum invasi besar-besaran Rusia ke Ukraina. Apa yang disepakati Trump, Putin, dan Xi Jinping, serta alasan Amerika melanjutkan dialog dengan militer Rusia. Itulah yang akan kita bahas di episode kali ini. Nama saya Alexei Pichi. Mari bahas topik ini bersama. Sebelum mulai, silakan subscribe channel ini, like, beri komentar, dan subscribe ke channel Telegram saya, Pichi News. Link tersedia di deskripsi dan akhir episode. Jika menurut kalian video ini menarik dan bermanfaat, saya mohon dukung channel YouTube ini dengan donasi atau berlangganan melalui link dan informasi yang ada di deskripsi video ini. Saya sangat berterima kasih atas dukungan kalian. Hari ini ada berita yang sangat mengejutkan saya. Militer Amerika menyatakan bahwa Washington dan Moskow telah sepakat untuk melanjutkan komunikasi tingkat tinggi antara militer kedua negara setelah perundingan di Abu Dhabi, yang bisa menjadi tanda langkah menuju normalisasi hubungan. Amerika Serikat, saya ingatkan, menghentikan komunikasi militer dengan Moskow tepat sebelum invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022. Dalam pernyataannya, militer Amerika menekankan bahwa tujuan pemulihan mekanisme ini adalah untuk menghindari kesalahan perhitungan dan eskalasi dari kedua belah pihak. Pada dasarnya, ini adalah kutipan yang sangat formal, tetapi tetap saja mereka mengatakan bahwa dialog telah dilanjutkan. Saya akan mengutip langsung pernyataan militer Amerika. Dukungan terhadap dialog antar militer merupakan faktor penting bagi stabilitas dan perdamaian global yang hanya dapat dicapai melalui kekuatan dan menyediakan sarana untuk meningkatkan transparansi. Saya ingatkan, dimulainya kembali dialog terjadi setelah Komandan Komando Eropa Angkatan Bersenjata Amerika Serikat, Jenderal Alexus Grinkevich, mengadakan pembicaraan dengan pejabat militer tinggi Rusia dan Ukraina di Abu Dhabi. Kita semakin banyak mendapat detail dan info menarik tentang pembicaraan di Abu Dhabi. Ternyata, dialog seperti itu memang terjadi. Namun perlu dicatat, bahkan setelah penghentian pembicaraan militer tingkat tinggi antara Amerika Serikat dan Rusia, kedua pihak tetap menjaga jalur komunikasi untuk menangani situasi darurat. Namun mereka tidak mengumumkan bahwa kini kembali berkomunikasi dengan Rusia. Tampaknya dialog semacam ini antara Rusia dan Amerika Serikat juga masih terjaga di ranah lain. 3 sumber yang mengetahui jalannya negosiasi mengatakan kepada media Axios bahwa Amerika Serikat dan Rusia semakin dekat untuk mencapai kesepakatan memperpanjang perjanjian pengendalian senjata Strategic Arms Reduction Treaty 3 berakhir hari ini, 5 Februari. 2 sumber menyebutkan rencana ini masih butuh persetujuan kedua presiden. Satu sumber lain mengonfirmasi bahwa negosiasi telah berlangsung selama 24 jam terakhir di Abu Dhabi, di mana seperti yang kita semua kira, negosiasi hanya membahas tentang mengakhiri perang Rusia melawan Ukraina. Perwakilan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Stephen Witkoff, dan Jared Kushner bernegosiasi tentang perjanjian baru dengan pejabat Rusia saat pembicaraan Ukraina di Abu Dhabi. Seorang pejabat Amerika menyatakan perjanjian itu tetap resmi kehilangan kekuatan hari ini dan perpanjangannya tidak akan diatur secara hukum. Namun, kedua belah pihak sepakat untuk mematuhi ketentuan-ketentuannya dan melanjutkan negosiasi untuk perjanjian baru. Jadi, semacam kesepakatan ala gentleman bahwa perjanjiannya tidak ada, tapi kita akan tetap mematuhinya.
Perwakilan Amerika Serikat menyatakan telah sepakat dengan Rusia untuk bertindak dengan itikat baik dan mulai membahas pembaruan perjanjian. Sayangnya, situasi seperti ini memang tidak mengejutkan. Saya ingatkan, Rusia telah menggagalkan gencatan senjata energi yang menurut Donald Trump harusnya berlangsung 1 minggu. Ya, dia bilang dari hari Minggu sampai hari Minggu. Namun pada hari keempat setelah pengumuman publik bahwa gencatan senjata ini telah dimulai, orang Rusia kembali menyerang sektor energi Ukraina, bahkan pada hari yang paling dingin, dan Donald Trump menyatakan bahwa Vladimir Putin telah menepati janjinya. Kamu bahkan tidak tahu kapan gencatan senjata dimulai, dia bilang. Stop, semuanya baik-baik saja. Menurut Donald Trump, gencatan senjata energi ini dimulai pada 25 Januari dan berakhir pada 1 Februari. Namun, seperti yang sudah saya ceritakan di salah satu episode sebelumnya, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia secara resmi melaporkan bahwa pada tanggal 25, 26, dan 27 Januari, mereka melakukan serangan terhadap sektor energi Ukraina. Ini bukan pernyataan dari pihak Ukraina, ini adalah pernyataan dari Kementerian Pertahanan Rusia. Menurut Donald Trump, Vladimir Putin menepati janji meski Trump berpendapat gencatan senjata dimulai 25. Jadi, kelonggaran seperti itu dari pihak Donald Trump menyebabkan keberanian yang belum pernah terjadi sebelumnya dari orang-orang Rusia yang tidak terurus. Hari ini, Sergei Lavrov, Kepala Kementerian Luar Negeri Rusia, dengan sinis menyatakan Rusia seolah tak pernah menyerang objek sipil, yaitu Ukraina yang pertama kali mulai menyerang objek energi Rusia, dan Rusia yang malang hanya terpaksa harus membalas semua itu dan seterusnya. Kutipan dari Lavrov, kami tidak pernah memulai tindakan-tindakan ini. Orang Ukraina justru yang lebih dulu menyerang objek energi dan sipil, termasuk rumah dan toko. Kami sudah lama bersabar, tapi kini terpaksa membalas. Selain itu, Lavrov juga menyatakan bahwa ada banyak contoh Rusia menunjukkan itikat baik dan menuduh Ukraina melanggar kesepakatan sebelumnya tentang gencatan senjata energi. Jadi, kalian mengerti, kini Ukraina yang disalahkan atas gagalnya gencatan senjata energi, bukan Rusia, bahkan bukan Rusia yang menyerang sektor energi. Saya tidak heran jika Lavrov dan Putin nanti bilang, itu Ukraina tahun 2022. Mereka menyerang kami duluan, kami hanya membela diri, bukan kami yang memulai perang, itu semua ulah Ukraina. Kalian paham, ini sangat sinis. Lavrov keluar dan berkata, kami tidak menyerang gedung-gedung tempat tinggal, kami tidak menyerang infrastruktur energi, kami tidak menyerang rumah sakit, dan sebagainya. Saya ingatkan, pada hari pertama perang besar-besaran saja sudah banyak rekaman bagaimana peluru Rusia menghantam gedung-gedung tempat tinggal, sekolah-sekolah, dan sebagainya. Sekolah saya sendiri hancur tepat pada minggu-minggu pertama perang besar-besaran, dan yang menghancurkannya adalah peluru serta roket Rusia. Tapi Lavrov bilang, dengar, itu bukan kami yang mulai duluan. Dan menurutmu, apakah Trump akan menanggapi kebohongan sinis ini? Saya rasa tidak, tapi mari kita kembali ke topik kita. Saya sudah menceritakan bahwa pada 4 Februari kemarin ada pembicaraan antara Xi Jinping, Putin, dan Trump dalam satu hari, kasus langka dalam diplomasi. Seperti dinyatakan di Beijing, kontak simultan ini menegaskan keinginan Tiongkok mendorong koordinasi negara-negara besar, mencegah ketegangan global, dan menjaga stabilitas strategis di tengah ketidakpastian yang meningkat. Dan juga selama pertemuan virtual dengan Putin, Xi Jinping menganalisis kemajuan hubungan antara Tiongkok dan Rusia selama setahun terakhir, menyebutkan pencapaian dalam koordinasi strategis, ekonomi, kerjasama ekonomi, pertukaran budaya, dan kerjasama multilateral. Putin menyatakan bahwa Rusia siap untuk terus dengan tegas mendukung Tiongkok dalam melindungi kedaulatan dan keamanannya, memperluas kerjasama di bidang pendidikan dan budaya, serta mendorong kemakmuran bersama kedua bangsa. Seperti ditulis media Tiongkok hari ini di tengah ketegangan geopolitik yang meningkat, Xi Jinping menekankan bahwa Tiongkok dan Rusia sebagai negara besar yang bertanggung jawab wajib menjaga keadilan dan hukum global, melindungi sistem internasional yang berpusat pada perserikatan bangsa-bangsa serta norma-norma utama hukum internasional. Yah, ini sudah mulai lucu. Sebenarnya keadilan, hukum, dan Rusia itu sama sekali tidak cocok, di mana ada keadilan, hukum internasional, dan sebagainya di Rusia, itu tidak ada di sana. Penting dicatat bahwa Vladimir Putin jelas berada di posisi bawah.
Hari ini, kantor berita Reuters menulis bahwa besaran diskon yang diberikan oleh pemasok Rusia saat menjual minyak mereka ke Tiongkok telah meningkat ke tingkat rekor. Setelah Donald Trump mengumumkan kesepakatan dagang dengan India yang melarang bahan baku Rusia, kilang minyak India telah beberapa bulan mengurangi pembelian. Tiongkok memanfaatkan situasi ini. Sebagian pengiriman dialihkan ke Tiongkok, namun penjual harus memberi konsesi harga. Diskon jenis Eastern Siberia Pacific Ocean di pelabuhan Tiongkok naik jadi hampir $9 per barel dibanding harga patokan Brent minggu ini. Beberapa bulan terakhir, diskon ini hingga $7. Diskon untuk jenis Urals yang sebelumnya sebagian besar dikirim ke India dari pelabuhan barat Rusia, kini sebagian dialihkan ke Tiongkok telah mencapai $12 per barel. Namun, penting untuk dicatat bahwa dalam hal ini yang dimaksud adalah diskon terhadap harga di pelabuhan importir yang sudah termasuk biaya transportasi. Di pelabuhan Rusia sendiri, tempat minyak diekspor harganya jauh lebih rendah dan diskonnya bahkan lebih besar. Dan diberitakan bahwa selama percakapan telepon kemarin, Putin benar-benar memohon kepada Xi Jinping untuk membeli lebih banyak minyak Rusia. Katanya, kami siap memberikan lebih banyak lagi kepada Kamrat Xi, tolonglah belilah. Dan di sini, Xi Jinping berada dalam posisi yang sangat menarik. Karena pada hari yang sama, Donald Trump menawarkan minyak Amerika dan Venezuela kepada Tiongkok. Percakapan telepon Xi Jinping dan Trump membahas pembangunan hubungan Tiongkok-Amerika Serikat. Dan menariknya, bahkan media Tiongkok menulis bahwa Xi Jinping sendiri yang menekankan pentingnya memperkuat komunikasi, menyelesaikan perbedaan dengan baik, memperluas kerjasama praktis, dan memperdalam kepercayaan, serta menyerukan kedua belah pihak untuk mencari jalan hidup berdampingan secara damai dan kerjasama yang saling menguntungkan. Donald Trump menyatakan hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok adalah hubungan bilateral terpenting di dunia. Dia menyambut kemajuan Tiongkok dan Amerika Serikat siap meningkatkan kerjasama serta mendorong hubungan bilateral yang stabil. Apa artinya? Itu berarti Tiongkok sangat memahami bahwa saat ini mereka berada pada posisi geopolitik dan geostrategis yang paling menguntungkan dan dapat menyeimbangkan antara Amerika Serikat dan Rusia. Jika Kremlin tidak menawarkan semua yang diinginkan Tiongkok, Beijing dapat dengan mudah menjalin kerja sama yang lebih erat dengan negara-negara barat. Terlebih lagi, saat ini Eropa juga sedang berusaha memperbaiki hubungan, terutama hubungan dagang. Tidak, saya tekankan mereka tidak akan pernah menjadi sekutu. Sekutu Amerika Serikat dan Tiongkok tidak akan pernah menjadi sekutu. Jadi, supaya Anda juga tidak salah paham dan tidak berpikir bahwa Tiongkok akan benar-benar berpihak kepada Amerika Serikat. Tidak, hal seperti itu tidak akan terjadi. Tapi Tiongkok bisa memakai isu ini untuk menekan Rusia dan sebenarnya sudah melakukannya. Telepon-telepon yang terjadi dalam satu hari itu sangat banyak menjelaskan. Rusia selain Tiongkok memang sudah tidak punya sekutu yang benar-benar kuat. Jadi Putin, maaf, bahkan akan menjilat tumit Xi Jinping jika dia memerintahkannya. Jangan pura-pura itu tidak benar. Orang-orang Rusia tentu saja akan dengan bangga berkata, tidak, apa-apaan, itu tidak akan pernah terjadi. Tapi Rusia sudah menjadi bawahan Tiongkok. Apa yang Tiongkok katakan, itulah yang akan dilakukan Rusia. Dan jika tidak dilakukan, Tiongkok akan berhenti membantunya, berhenti membeli barang dari Rusia dan mendukung ekonominya. Menariknya, Amerika Serikat kini juga berusaha menjaga hubungan baik dengan Tiongkok dan Rusia. Bahkan dengan jarak yang sama dengan upaya menjaga keseimbangan seperti yang terlihat saat ini. Saya akhiri pembahasan ini. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar episode ini. Jika episode ini menarik dan bermanfaat bagi Anda dapat mendukung kerja saluran YouTube kami dengan donasi, langganan berbayar, atau menjadi sponsor di YouTube. Tautan dan detail ada di deskripsi video. Terima kasih atas dukungan Anda. Jaga diri, sampai jumpa.